Saudara-saudari terkasih, selamat petang semuanya. Sebelum Fada memberikan sedikit renungan, ada pembetulan tadi dalam pengantar. Fada bilang novena hari ketiga, tapi sebenarnya adalah novena hari keempat ya. Maklumlah, tidak ada manusia yang sempurna ya. Semua orang pernah berbuat salah dan keliru. Oke, saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Di sini kita mendengar bagaimana orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat meminta tanda kepada Yesus. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mereka menginginkan bukti. Mereka menginginkan sesuatu yang ajaib untuk meyakinkan mereka. Padahal kalau mereka perhatikan betul-betul apa yang dilakukan oleh Yesus, baik dalam khotbah dan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, di sana sudah cukup bukti bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh anak Allah. Yesus dalam pelayanannya tidak hanya sekadar memberikan khotbah, tapi disertai dengan tanda-tanda. Orang buta dipulihkan, orang kusta disembuhkan, yang lumpuh disembuhkan, orang yang kerasukan setan dibebaskan, bahkan Lazarus yang sudah meninggal selama 4 hari, Yesus dapat membangkitkannya kembali, dapat menghidupkannya kembali. Kalau ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, sepatutnya sudah membuat mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ini ada luar dari kemampuan manusia biasa. Tapi apa yang terjadi hari ini dalam Injil Matius, mereka meminta tanda daripada Yesus sendiri. Namun Yesus menjawab dengan tegas, tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Apa maksud tanda Nabi Yunus, saudara-saudari? Tanda Nabi Yunus mengingatkan kita pada 2 hal penting. Pertama, Nabi Yunus kalau kita baca dalam Perjanjian Lama mengingatkan kita bahwa Nabi Yunus ini diutus ke kota Niniwe. Untuk apa? Untuk menyerukan pertobatan. Dan ketika orang-orang Niniwe mendengarkan seruan yang dibawakan, yang disampaikan oleh Nabi Yunus, mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Kedua, Nabi Yunus dia berada dalam perut ikan besar selama 3 hari 3 malam. Ini mengingatkan kita tentang gambaran nanti ke depan tentang Yesus yang akan wafat, yang berada dalam kubur selama 3 hari 3 malam lalu bangkit kembali. Tanda Yunus adalah tanda pengharapan, saudara-saudari. Allah tidak pernah menyerah pada umatnya. Bahkan dalam kegelapan yang terdalam, Allah mampu bekerja, tetap bekerja untuk membawa kehidupan baru. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini, kalau kita renungkan bersama, banyak keluarga di sekeliling kita yang sedang mungkin dalam situasi seperti ini. Dalam kegelapan, dalam krisis, dalam perut ikan besar, dalam tanda kutip. Mereka merasa terperangkap dalam berbagai macam masalah kehidupan. Entah karena itu mungkin kesulitan dalam ekonomi, mungkin juga sakit penyakit, konflik antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak-anak, atau bahkan mungkin kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, perselingkuhan.
Banyak keluarga-keluarga Katolik saat ini yang hidup dalam perselingkuhan, tidak setia dengan janji perkawinan yang telah mereka ucapkan pertama kali di depan Tuhan dan gereja. Sekarang ada tren, lu 11, gue 12. Lu selingkuh, gue balas. Tren sekarang, perselingkuhan. Keluarga tidak lagi melihat kemurnian, kesucian dari janji yang telah mereka ucapkan dalam perkawinan. Tidak setia. Akhirnya apa? Berpengaruh dalam keluarga. Baik dalam hubungan suami dan istri maupun terhadap anak-anak. Ya. Dalam situasi seperti ini, saudara-saudari terkasih, banyak keluarga yang merasa sendirian, tidak ada dukungan, mengalami putus asa dan tidak tahu harus kemana untuk mencari pertolongan. Dalam tema novena kita hari ini, kita diingatkan, kita semua yang dipanggil, yang percaya kepada Kristus, kita semua dipanggil untuk mendampingi keluarga. Mendampingi keluarga-keluarga yang mengalami krisis. Mendampingi berarti berjalan bersama dengan mereka. Mendengarkan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, menguatkan iman mereka. Dan kita dipanggil untuk menjadi tanda kasih di tengah-tengah penderitaan mereka, keluarga-keluarga yang mengalami krisis. Kita tidak harus selalu memberi jalan penyelesaian yang besar. Mungkin terkadang kita hanya perlu memberikan sapaan, teguran yang hangat, mendoakan mereka, atau hadir mendengarkan mereka, itu sudah cukup menjadi tanda penghiburan yang besar bagi keluarga-keluarga ini. Yesus sendiri mengajarkan kepada kita untuk hadir bagi mereka yang lemah. Yesus mendekati orang-orang yang berdosa kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, secara khusus dalam Injil. Sana banyak diceritakan bagaimana Yesus dia mendekati orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang dipinggirkan. Yesus mendekati mereka, Yesus menyembuhkan mereka. Bahkan Yesus kehadirannya itu memberikan pengharapan kepada mereka. Dan kita juga yang sudah mengalami kasih secara pribadi pada Tuhan Yesus, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu menyalurkan kasih ini kepada keluarga-keluarga yang krisis, yang mengalami krisis, kepada keluarga-keluarga yang terluka. Mari kita juga ingat bahwa keluarga adalah fondasi, keluarga adalah dasar gereja dan masyarakat. Keluarga adalah gereja mini, gereja kecil. Kalau keluarga-keluarga ini saja, kalau banyak yang mengalami krisis, kalau banyak mengalami kehancuran, tidak tahu bagaimana dengan masa depan gereja. Maka dalam gereja, keluarga ini sangat dititik beratkan. Gereja sangat peduli dengan keluarga, karena keluarga adalah dasar, adalah fondasi gereja dan masyarakat. Bila keluarga-keluarga kuat dalam iman, bila keluarga-keluarga bertumbuh dalam kasih, bila ada keluarga yang saling mendukung, maka gereja pun akan menjadi tempat yang penuh dengan kehidupan. Sebaliknya, jika keluarga mengalami krisis goyah, maka seluruh community, seluruh gereja pun akan merasa dampaknya.
kesan negatifnya. Maka itu saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dalam novena hari keempat ini secara khusus untuk seluruh keluarga-keluarga di dunia dan secara istimewa untuk keluarga-keluarga Katolik yang saat ini mungkin sedang menghadapi berbagai masalah dan badai kehidupan. Semoga mereka tidak kehilangan harapan dan semoga kita juga dimampukan untuk menjadi sahabat, dimampukan untuk menjadi pendamping bagi keluarga-keluarga ini, sehingga keluarga-keluarga ini nanti dapat melihat tanda Yunus dalam hidup mereka. Tanda apa? Tanda bahwa Allah selalu hadir untuk menyelamatkan dan memulihkan umatnya.